الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين इस वक्त दुनिया के हालात बड़ी तेजी से तबाही की तरफ बढ़ Pada saat ini kondisi dunia dengan sangat cepat menuju kepada kehancuran, dan khususnya akibat daripada kondisi di Syria, dan tidak hanya Syria saja, bahkan di dunia Arab, akibat daripada kondisi ini bisa menciptakan kehancuran. Kalau di perang Syria ini ikut andil, ikut campur kekuatan dari luar, maka tidak hanya dunia Arab semata, bahkan sebagian negara-negara Asia pun juga akan ikut mendapat kerugian. Hal ini tidak dunia Arab tidak memahami, dan tidak juga negara-negara lain dan kekuatan besar itu dapat berusaha memahami itu, bahwa perang ini perang ini tidak akan terbatas pada dunia Arab, bahkan bisa menjadi pendahulu dari perang dunia. Jadi orang-orang Ahmadi yang merupakan orang yang beriman kepada pencinta sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kepada majikannya Muhammad Rasulullah sallallahu dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tujuannya untuk mengikat manusia dengan Tuhan dan menciptakan persaudaraan di dunia. Kita sebagai orang Ahmadi, untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran, harus lebih banyak perlu berbanyak berdoa. Pada kita selain doa tidak ada yang dengan mana kita menyelamatkan dunia, bisa berusaha menyelamatkan dunia dari kehancuran. Dari segi usaha zahiriyah kita kepada kekuatan dunia dan kekuatan-kekuatan besar, kita bisa memperingatkan mereka akan bahaya kehancuran ini yang kita tengah lakukan. Jadi upaya-upaya kecil kita kepada para politisi dunia dan pemerintahan dunia, itu kita tengah peringatkan kepada mereka. Jadi seberapa bisa saya terus memperingatkan kepada mereka dan tengah saya lakukan. Dan amanat ini kepada warga jemaat juga bersama saya secara luas di berbagai belahan dunia telah menyebarkan. Jadi para pemimpin dan para pemuka politisi, mereka menzahirkan dengan keras bahwa amanat Tuhan ini adalah sangat perlu pada waktunya. Dan kami katanya mendukung Tuhan. Tapi ketika amanat ini tiba saatnya untuk menzahirkan secara praktik, maka kecenderungan kekuatan dunia besar menjadi berubah. Sebagaimana saya katakan bahwa ini merupakan upaya zahiriyah. Senjata kita yang sebenarnya adalah untuk mengerjakan semua pekerjaan, untuk menarik karunia Allah adalah doa. Ke arah ini orang-orang Ahmadi pada kondisi sekarang ini perlu banyak perhatian, perlu banyak doa untuk kemanusiaan secara umum dan untuk umat Islam, untuk menyelamatkan mereka dari kehancuran secara khusus. Kita hendaknya berdoa. Hazrat Muslim Maud
88 साल पहले तकरीबन Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu mulai dari Ani pada tahun 1925 pada saat itu kondisi Sam itu beliau menyampaikan khutbah Syria menyampaikan khutbah bahwa sejarah Damaskus itu merupakan sejarah yang sangat tua. Sebelum Islam juga kota ini merupakan pusat dari agama-agama, mempunyai kepentingan sangat penting kota ini. Dan pada saat kekuasaan Islam pun juga ini terus menjadi dalam waktu yang lama menjadi pusat pemerintahan Islam dan banyak sekali peringatan tempat-tempat bersejarah agama-agama di sini. Pada tahun 1925 Hazrat Muslim Maud berbicara mengenai kota ini atau mengenai Syria ini. Beliau akibat daripada khutbah beliau menyampaikan bahwa kondisi yang pada saat itu terjadi bahwa jadi ketika satu suku mereka itu melakukan pemberontakan dan karena pemberontakan itu orang-orang Islam pun ikut serta pada saat orang-orang yang tinggal di pegunungan pun juga ikut serta melakukan pemberontakan. Dan ketika pada saat itu adalah merupakan pemerintahan Prancis. Beliau pun juga mengecek bahwa dari segi pengawalan atau pembenahan, jadi memang banyak pemerintahan, tapi dari pemerintahan itu di bawah pemerintahan secara politik adalah Prancis. Jadi hakim mufti di situ kalau ada kalau ada izin untuk menyebarkan, kalau ada mufti yang mengatakan itu, maka gubernur pun juga tidak ada yang bisa menolak. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala memberikan misal Hazrat Jemaat Ahmadiyah meminta untuk menyebarkan literatur, maka mufti pada saat itu, maka walaupun itu sudah disebarkan itu akhirnya ditahan, di ban, dan pemerintah mengatakan bahwa kami tidak punya wewenang dalam hal ini. Ini semuanya wewenang mufti. Walhasil pemerintah Prancis yang berkuasa pada saat itu dari segi politisi kalau ada yang menentang maka itu akan dilibas olehnya, akan dihancurkan. Maka pada saat itu ketika orang-orang tempatan mulai melakukan pemberontakan, maka pemerintah Prancis menyerang, maka pemerintah Prancis melakukan serangan udara sampai 28 jam, dan kota-kota dan sejarah-sejarah bangunan-bangunan bersejarah itu dihancurkan dan ribuan orang meninggal pada saat itu. Kenapa kota ini dihancurkan? Kenapa orang-orang itu dibunuh? Itu karena mereka itu kepada pemerintahan asing itu mereka menginginkan kemerdekaan. Hazrat Muslim masih ada ilham Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, yaitu bencana Damaskus. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu bersabda bahwa pada saat itu kondisi Damaskus, yakni dengan serangan udara itu, ini katanya sudah sempurna dengan ilman. Jadi semua bangunan-bangunan bersejarah semuanya itu dihancur luluhkan pada saat itu. Lebih dari itu bencana atau kehancuran sebelumnya itu tidak pernah terjadi di Damaskus. Bencana itu pada saat itu akibat daripada tangan orang luar, yakni Prancis yang melakukan penyerangan. Sebagian ilham itu bisa sempurna beberapa kali. Bencana yang dibuat oleh orang asing dan kota itu dihancurkan, dan itu kita lihat ada orang yang mengatakan 2.000 yang mati, ada orang yang mengatakan 20.000 yang meninggal. Walhasil
dikatakan bahwa perhitungan yang sebagian yang paling benar adalah kurang lebih 8.000 orang yang meninggal. Tapi dengan sangat disesalkan bahwa bencana ini yang dilakukan oleh tangan orang luar itu terjadi kerugian. Memang dan kini terjadi juga bencana yang terjadi akibat dari tangan sendiri. Dan selama 2 tahun setengah kurang lebih di Damaskus atau di Syria tersebar kehancuran. Seluruh Syria itu sudah dilibatkan di dalamnya. Lebih dari 100.000 orang meninggal, dan ada yang mengatakan lebih dari itu yang meninggal, dan jutaan orang yang tidak mempunyai rumah yang jadi pengungsi, dan mereka itu rumahnya itu menjadi reruntuhan, kota-kota, pasar itu menjadi istana pun juga airport, dan di berbagai bangunan itu bom dijatuhkan, walhasil tidak ada yang selamat. Tentara-tentara pemerintah dia membunuh rakyatnya sendiri, dan orang-orang penduduk membunuh tentara pemerintah, termasuk juga tentara-tentara yang dibunuh, dan orang Sunni membunuh orang Syiah. Orang-orang Alawi membunuh orang-orang Sunni membunuh orang-orang Alawi. Semuanya mereka ini adalah orang yang mendakwakan dirinya membaca satu kalimat. ये आज़ादी के नाम पर जो कोशिश हो रही है वहाँ जो हुकूमत में मुखालिफ हैं, upaya atas nama kemerdekaan yang sekarang ini mereka lakukan, yang orang yang menentang itu jumlahnya yang paling besar adalah orang-orang Sunni. Di dalam kalangan mereka tengah berusaha bahwa atas nama agama mereka ikut serta dalam tindak kekerasan. Kerugian-kerugian yang akibat daripada orang-orang yang garis keras sesudahnya dapat diketahui. Walhasil bencana ini yang datang sendiri terus menjadi bencana yang sangat mengerikan, dan orang-orang ini tidak mengetahui bahwa atas nama kemerdekaan masyarakat dan atas nama menegakkan keamanan, pemerintah dengan yang sering menzalimi dan berperang, sedemikian rupa mereka tambah menjadi lemah. Kini kekuatan besar untuk membebaskan mereka, untuk menghilangkan kezaliman, untuk menegakkan atas nama, untuk menegakkan keamanan dan untuk mengambil keuntungan mereka, dan terus mereka mengambil keuntungan, berusaha mengambil keuntungan dari itu. Namun mereka tidak mengetahui bahwa upaya-upaya ini akan bisa membawa kehancuran kepada dunia juga. Bersama pemerintahan Syria juga ada sebagian kekuatan besar, begitu juga misalnya kekuatan-kekuatannya yang menolong Syria, yang mendukung Syria seperti Rusia, dan begitu juga yang menentang pemerintah. Di balik mereka pun kekuatan-kekuatan besar juga yang mendukung. Dalam kondisi situasi yang seperti ini akan bisa menciptakan keadaan yang berbahaya. Tapi yang sangat disesalkan adalah orang-orang Islam yang mendakwakan diri mengamalkan ajaran yang berkenaan dengan itu. Rasulullah SWT berfirman bahwa itu telah sampai kepada kesempurnaan. Mereka mendakwakan diri mempunyai ikatan dengan umat yang dikatakan sebagai umat terbaik. Pekerjaan apa yang baik yang hari ini umat negara-negara Islam tengah kerjakan? Tidak ada rasa simpati, tidak ada bagian ajaran yang mereka amalkan. Gairat pun sudah habis.
dan mereka meminta pertolongan dari orang lain, ऐसे हालात में dan pertolongan ini pun juga adalah untuk membunuh orang-orangnya sendiri. Dalam kondisi seperti ini, ajaran Al-Quran apa yang diajarkan apabila dua kekuatan itu berperang, maka apa-apa yang diperintahkan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah wa in ta'afatan minal mu'minin aqtatalu fa aslihu bainahum fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi kalau ada dua kelompok berperang, maka di antara mereka damaikanlah. Maka dari antara mereka kalau satu dengan yang lainnya itu melakukan tindakan keras, maka berperangilah mereka sehingga mereka kembali kepada keputusan Tuhan. Kalau dia kembali kepada keputusan Tuhan, maka adillah mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, damaikanlah mereka dan berlaku adillah. Dan standar adil pun juga sedemikian tinggi yang Tuhan berikan, yakni kepermusuhan pada satu kaum jangan mencegah kamu dari berlaku adil. Ini perintah Al-Quran. Kalau kamu bukannya keinginan dunia, keinginan Tuhan, kecintaan Tuhan yang kamu inginkan, maka merupakan pekerjaan umat Islam bahwa di antara mereka tegakkanlah keadilan itu, dan bersama orang lain pun juga harus tegakkan keadilan itu. Huwa aqrabul litaqwa, firman Tuhan bahwa ini dekat dengan takwa. Dan sebagai seorang Islam, inilah perintah kepada mereka bahwa carilah ketakwaan, carilah ketakwaan. Hal yang memalukan adalah bahwa jadi pemerintah Israel memberikan musyawarah bahwa yang pada hakikatnya itu hendaknya datang dari orang Islam semestinya kepada kekuatan besar. Tapi kalau dipercayai bahwa orang Islam itu tidak terpikir akan hal-hal seperti itu, maka ketika Presiden Israel memberikan musyawarah kepada kekuatan-kekuatan besar, maka pada saat itu parlemen negara-negara Islam mengumumkan bahwa kita di wilayah kita, apapun kehancuran itu kami sendiri yang akan mengurusnya. Dan tempat itu secara khusus yang sama-sama agamanya dengan kami. Kami mempercayai Tuhan yang satu, mempercayai satu Rasul, mempercayai satu kitab dan mengamalkannya, dan kepada dunia, kami mengimani itu sebagai pemimpin kali. Kalau ada perpecahan di antara kami, kalau satu negara dua kelompok berperang di negara itu, ada akibat daripada sebab yang benar atau tidak benar itu mulai sekalipun, maka kami akibat daripada ajaran kami yang sempurna, kami akan pecahkan permasalahan ini. Kalau satu kelompok itu melakukan tindak kekerasan, maka untuk menjauhkan ini, kalau perlu meminta bantuan dari luar sekalipun, maka dari teknik atau untuk persenjataan, tetapi kebijaksanaan kami adalah kebijakan kami, dan untuk membunuh yang digunakan untuk membunuh teman-teman. Kalau pemikiran ini ada di kalangan umat, maka tidak akan perlu orang luar bahwa orang-orang Islam pergi ke negara lain untuk meminta bantuan. Ribuan mil orang duduk, itu apa kaitannya, kenapa dia tertarik mengurus negara orang lain seperti kekuatan barat? Dia berpikir untuk menguasai ekonomi negara itu atau di dunia untuk jadi kekuatan yang besar yang melakukan penentangan itu kepada itu untuk menanamkan wibawa rasa takutnya itu kepada negara itu, yakni negara-negara kecil yang kini tengah kacau, untuk menundukkan mereka membuktikan keunggulannya. Walhasil
kelemahan umat Islam, negara-negara Islam, dan mereka itu melupakan ajarannya. Jadi sehingga orang luar pun sebegitu kuat, dia mengumumkan bahwa UNO kalau tidak mengizinkan untuk menyerang Syria sekalipun kami akan menyerang. Ini hak kami. Dan dalil haknya pun sangat kekanak-kanakan. Jadi UNO polisinya kami, kebijaksanaan kami tidak bisa didikte. Apa itu kebijaksanaan luar negeri? Ketika permusuhan itu sudah sampai sebegitu tingginya sehingga mata menjadi buta, kendati orang-orang yang cendekiawan pun juga dia berbicara sangat bodoh sekali pembicaraannya. Dia duduk ribuan mil jauhnya. Jadi urusan itu tidak ada hubungan kamu dengan kamu. Kalau ada hubungan sekalipun yang hendaknya ada, maka yang punya hubungan adalah PBB yang ikut serta dalam urusan itu. Dia tidak ada perjanjian dengan satu negara dan di negara mana terjadi kekacauan, maka secara langsung tidak ada bahaya. Di sini apa kebijaksanaan luar negeri kalian sebagai kebijaksanaan luar negeri? Ini merupakan keras kepala dan rasa pemaksaan, dan untuk membuktikan keunggulan merupakan upaya untuk membuktikan keunggulan. Dengan cara itu keamanan dunia tidak akan bisa tegak. Untuk menegakkan keamanan harus memenuhi tingkat keadilan, dan untuk memenuhi tingkat keadilan ajaran Islam, tidak ada ajaran Islam yang lebih bagus dari itu. Yani permusuhan satu kaum jangan menjauhkan kamu dari berlaku adil. Dari referensi ini berkali-kali saya kepada pemimpin-pemimpin dunia sudah katakan bahwa baru dunia akan aman apabila dilakukan seperti ini. Jadi dari ayat yang saya baca ini, dari itu bisa aman, itu bisa ditegakkan. Kalau PBB melakukan keadilan, itu adalah dengan dasar ini. Semua negara-negara itu secara bersamaan melakukan pekerjaan yang sama ketika melihat kezaliman. Jadi tidak ada hak satu negara untuk melakukan keinginannya sendiri. Itu satu negara. Bukan kebijaksanaan luar negeri satu negara. Kemudian satu negeri mengatakan bahwa kami di SAM untuk menegakkan keamanan, kami tidak akan mengirim tentara, tetapi kami akan melakukan penyerangan udara. Yakni kota itu dan negara itu secara sempurna kami jadikan itu sebagai reruntuhan. Sebagaimana sebelumnya kami telah orang-orang yang tidak berdosa, anak-anak, perempuan pun kami akan bunuh. Sebagaimana dilakukan di Irak dan di Libya. Apa yang telah dicapai di situ, yang telah mereka lakukan. Kota menjadi reruntuhan dan keamanan sampai kini pun juga tidak terjadi di sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala dari situ juga telah dihancurkan. Presiden Syria Rusia mengatakan bahwa ini katanya bukan keadilan yang kalian putuskan secara sepihak. Kalau keputusan ini yang kalian ambil, maka apa gunanya PBB? Kalau ini tindakan kalian, ini maka secara jelas dikatakan oleh, kalau ini yang terjadi maka akibatnya PBB pun juga ini akibatnya seperti itu. Dan memang benar apa yang dikatakan oleh Presiden Rusia itu. Kemudian dengan referensi masyarakat di Mesir itu pemerintah ditumbangkan, dikatakan bahwa hak-hak masyarakatnya itu tidak ditunaikan, tidak diberikan. Akhirnya pemerintah membunuh secara tidak ada rasa takut. Jadi memang ini benar bahwa tindakan pemerintah ini adalah salah. Tetapi sudah menjatuhkan pemerintahan di Mesir, pemerintahan yang datang sekali ini kepada orang-orang yang garis keras itu kepada
Kemudian terpikir oleh negara-negara besar ini apa yang terjadi kini. Maka seorang wartawan di Amerika menanyakan kepada saya bahwa di Mesir, bahwa sesudah ini apa katanya kemungkinan untuk menegakkan keamanan di Mesir. Saya katakan bahwa kalian mungkin untuk menegakkan pamor kalian telah menjatuhkan pemerintah. Tapi ini perkiraan kamu adalah salah, bahwa orang yang datang kini memerintah ini bukan karena keinginan kamu dan tidak pula dengan keinginan pemerintah rakyat di situ. Oleh karena itu rakyat menentang mereka. Kini pun juga api itu masih menyala. Kalian akan lihat bahwa beberapa bulan kemudian akan begitu terjadi, darah itu akan mengalir seperti sebelumnya. Tapi jauh sebelum perkiraan saya itu darah itu sudah mengalir lebih dulu. Beberapa hari yang lalu kita lihat kondisi di Mesir. मुसलमान ममालिक में बेचैनी की जो भी वजूहात हैं, Negara-negara Islam, kegelisahan, apapun yang sebabnya itu mungkin bisa benar atau dari pihak rakyat. Tetapi apabila kekuatan besar itu secara tidak benar ikut campur, maka akan terjadi kekacauan. Pada awal tahun 2011 ketika saya menyampaikan khutbah berkenaan dengan ini, saya menjelaskan bahwa akibat daripada kondisi ini umat Islam atas nama keamanan kepada kekuatan besar, apapun langkah-langkah secara tersembunyi yang dia lakukan itu pada akhirnya akan merugikan umat Islam. Tidak pernah untuk keuntungannya, manfaat-manfaatnya, kekuatan-kekuatan ini tidak akan dia boleh buat berpengaruh. Dan lihatlah ketika misalnya Presiden Mubarak, ketika terjadi banjir darah di situ, dia digulingkan, kemudian dan terjadi propaganda besar. Tetapi ketika pemerintahan baru lahir, dia tidak memperhatikan manfaat-manfaatnya dan terjadi pemerintahan militer. Maka lebih dari itu juga darah itu mengalir, dia tidak ada rasa simpati lagi kepada masyarakat. Jadi ini merupakan perbedaan. Walhasil negara-negara Islam, pemerintah negara-negara Islam kini pun juga mereka harus memperlihatkan gairah dan lebih daripada keuntungan pribadi, hendaknya melihat keuntungan, manfaat-manfaat umat Islam. Ini baru bisa terjadi apabila dalam hati itu ada ketakwaan, ada jadi di hati para pemegang pemerintahan dan juga di hati rakyat. Kalau ada ketakwaan ini baru bisa kalau kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama pendakwaan itu, contoh-contoh beliau pun juga ada upaya untuk mengamalkannya. Ini baru bisa terjadi apabila pemerintah dan rakyat juga merasakan rasa perih yang ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran beliau, umat berusaha mengamalkan ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru bisa. Ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa sabda Rasulullah yang mengingatkan kepada pemimpin dan rakyat juga tentang tanggung jawab mereka. Pertama tentang pemerintah, di sebuah hadis Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa pada hari di naungan Tuhan tidak ada naungan. Pada saat itu 7 orang akan diberikan naungan. Satu adalah hakim adil. Yakni inilah kepentingan tentang keadilan itu. Kemudian Abu Sa'id menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala di antara orang yang paling dicintai pada hari kiamat adalah hakim yang adil, dan yang sangat tidak disukai adalah hakim yang zalim. Di dalam hadis itu disebutkan. Kemudian di dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai penanggung jawab, pengawas,
maka dalam menunaikan tanggung jawabnya itu dia ada kekurangan, melakukan kekurangan dalam tanggung jawab itu, maka pada saat dia meninggal Tuhan akan mengharamkan surga baginya. Kemudian dalam sebuah hadis Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anhum, seorang menanya kepada beliau bahwa beliau bersabda bahwa apakah saya memberitahukan kepada kalian yang saya dengar saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ya Allah, jadi ya wali Allah dari umat saya siapapun yang diserahi untuk mengurus urusan umat dan dia melakukan kekerasan, maka engkau pun berlaku keraslah kepada, dan barang siapa yang dijadikan sebagai pemimpin dalam umatku dan dia melakukan lemah lembut kepada dia, maka engkau pun ya Allah lakukanlah lemah lembut kepada mereka. Jadi inilah perkara yang harus dipikirkan oleh pemimpin-pemimpin, bahwa kalau ingin naungan dari Allah Subhanahu wa taala, dia mendakwakan diri sebagai umat Islam, maka hendaknya ini keinginannya ini harus berlaku adil. Allah Subhanahu wa taala jadi kalau ingin menjadi orang yang dicintai Tuhan, maka harus menutup kezaliman itu. Dari lebih daripada keuntungan sendiri harus mengambil keputusan. Kalau ingin pergi masuk surga, maka tanpa perbedaan harus mempunyai rasa simpati kepada setiap orang. Kalau tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan merupakan tempat yang sangat buruk akibatnya. Dan hadis yang terakhir, yakni berdoa supaya orang-orang yang melakukan kekerasan itu Allah Subhanahu wa taala, dan yang lemah lembut harus diperlakukan dengan lemah lembut. Doa ini bagi orang yang beriman, mudah-mudahan pemerintahan Islam kita itu dapat memahami dan apa perintah yang diberikan kepada rakyat, yang apa yang harus sikap kita dengan pemerintah. Ini kepada rakyat disebutkan. Hazrat Zaid bin Wahab mengatakan bahwa saya mendengar dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kalian sudah akan melihat bahwa harta kamu akan dirampas, akan mendahulukan orang, dan kamu akan melihat bahwa yang kamu katakan anggap buruk. Maka sahabat mengatakan pada kondisi itu apa yang engkau perintahkan? Pada saat itu beliau mengatakan tunaikanlah hak hakim, kendati bagaimanapun tunaikanlah hak hakim itu, dan hak kamu mintalah kepada Tuhan. Jadi kekacauan dan demo untuk mengambil hak itu tidak diizinkan. Kalau meminta hak pada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hak, bahwa kekuatan asing dunia pun tidak akan, kerugian dunia tidak akan bisa menimpanya. Kemudian ada satu riwayat, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, kalau ada pemerintahan yang dikuasakan kepada kita yang minta hak kami yang dia tidak memberikan hak kami, maka pada saat itu apa yang kau perintahkan kepada kami?" Misalnya orang menanya dari dunia Arab mengatakan bahwa maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keberatan dan dia mengulanginya. Kemudian Rasulullah keberatan, maka dia mengulangi pertanyaannya. Maka Hasan bin Qais berusaha untuk menyuruh diam orang yang bertanya itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai itu. Kamu katanya mundur ke belakang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam kondisi seperti itu, dengarlah ucapan pemerintahan kamu, itaatlah, dan tanggung jawab yang diberikan kepada kamu dia yang akan ditanya, dan tanggung jawab yang diberikan kepada kamu itu tanggung jawab itu akan dipertanyakan kepada kamu. Kemudian ada sebuah hadis, Nada bin Ubay bin Umayyah mengatakan bahwa kami pergi kepada Ubadah bin Samit bin Sakir, bahwa mudah-mudahan Allah menjadikan kamu baik, ceritakanlah kepada kami hadis yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri pada kamu. Rasulullah Allah memanggil kami beat,
Jadi dalam beat itu dalam keadaan susah atau senang atau dalam kemudahan, dalam हाकिम बन जाए, हम उससे झगड़ा न करें। bahwa dalam keadaan apapun kami mendengar dan itaat. Dan barang siapa yang menjadi hakim, kami tidak akan bertengkar kecuali dalam hal kekufuran. Jadi pada kamu, jadi kekafiran itu hendaknya jelas dalilnya. Jadi jangan seperti sekarang memfatwakan kafir seperti Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Allah Subhanahu wa taala berfirman hadis qudsi bahwa wahai hambaku, saya telah mengharamkan keaniayaan dalam diri saya dan kepada kamu pun, oleh karena itu jangan kamu saling aniaya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menghindar dari kehukumannya, maka tunaikanlah kewajiban kalian. Maka kalau urusan pemerintahan, yaitu urusannya dengan Allah. Kemudian sebagaimana telah katakan bahwa kekufuran ini pun juga secara jelas itu adalah kalau itu bertentangan dengan syariat, itu jangan mengikuti kecenderungan sebagaimana di apa yang terjadi di Pakistan terhadap orang Ahmadi. Jangan sholat, jangan membaca kalimah, jangan mengatakan Islam, kita Islam, kamu mengatakan itu, bahwa yang mencegah kami adalah bertentangan dengan Islam, itu yang tidak kami lakukan. Ya, selain undang-undang negara kami akan taati. Jadi semua ringkasan dari ayat hadis ini itu adalah satu dengan yang lain. Jangan zalim, jangan pemerintah menzulun kepada rakyat, dan jangan pula rakyat aniaya kepada pemerintah untuk mengambil haknya, yakni melakukan tingkah laku yang sehingga terbukti kezaliman itu. Pekerjaan ini adalah merupakan pekerjaan rakyat dan pemerintah. Apakah mengamalkan ajaran ini? Apakah pemerintah sudah menyentuh tingkat keadilan yang tinggi? Apakah dalam setiap keputusannya itu dia menjadikan Tuhan itu sebagai saksi, lalu mengamalkan ajarannya? Apakah rakyat itu kecuali sesuai janji Allah yang jelas dan perintah-perintah hakim yang lain, apakah dia telah mengatakan sami'na wa ata'na dalam mengamalkan itu? Apakah terhadap melawan pemerintah zalim, mereka nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau mereka ini melakukan itu, maka selain orang Ahmadi mungkin tidak ada yang lain. Dan kalau tidak, maka dalam kondisi ini, dan pada zaman ini kita akan kembali yang zaharul fasad, yang merupakan zaman zaharul fasad fil barri wal bahr, dan zaman orang Islam ini pasti akan datang. Al-Qur'anul Karim dan sesuai dengan nubuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Masih Maud pun juga terjadi kondisi yang seperti ini. Jadi pemerintahan Islam pun juga dan rakyat pun juga hendak perlu merenungkan hal ini, bahwa untuk menjauhkan kekacauan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, carilah orang yang dikirim oleh Allah dan peganglah tangannya, dan khususnya negara Syria dan khususnya umat Islam. Dan hendaknya orang-orang Arab merenungkan wahyu Hazrat Masih Maud bencana Damaskus, karena pada saat ini orangnya dia tidak ada orang yang memberi petunjuk kecuali orang yang dikirim. Akibat daripada sikap negara-negara, akibat dari dunia orang-orang yang garis keras untuk dari kelompok-kelompok yang ingin mendirikan pemerintahannya, mereka yang saling bunuh, mereka itu luar dari bayangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kepada pemerintahan Islam pun diberikan akal dan rakyat pun diberikan akal. Mudah-mudahan mereka memahami topik ini, bahwa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bahwa di dalam ketakwaan dan kebaikan mereka itu saling tolong-menolong.
mereka maju dalam ketakwaan dan kebaikan, dalam menyebarkan kebaikan, kecintaan, dan mereka bisa merebut hati. आवाम के हक अदा किए बगैर नहीं होता। Pemerintah juga tidak akan bisa merebut hati rakyat tanpa menunaikan hak rakyat. Setiap pemerintahan negara Islam perlu memahami akan ini. Lihatlah sejarah masing-masing. Pernah terjadi zaman di mana orang-orang Kristen itu ketika melihat keadilan umat Islam, mereka itu berdoa bahwa kami mudah-mudahan selamat dari kezaliman orang Kristen dan pemerintahan orang Kristen dan mendapat perlindungan umat Islam. Di mana umat Islam kini orang Islam sendiri yang menzalim umat Islam lain, bukannya di antara satu dengan yang lain saling mengasihi, malahan saling bunuh. Orang-orang Islam untuk berlari kepada umat Islam untuk meminta perlindungan, meminta keadilan. Untuk tinggal dengan tenang mereka meminta perlindungan kepada orang-orang Kristen. Mudah-mudahan umat Islam, negara-negara, pemimpin negara Islam memahami tanggung jawab mereka. Mudah-mudahan amanat kita ini sampai kepada mereka, dan negara-negara Barat pun juga sampai amanat ini apa yang saya sampaikan. Sebagaimana saya telah katakan sebelumnya pun juga saya telah sampaikan bahwa tidak jauh bahwa apa yang terjadi di Syria ini keluar dari negeri ini akan melibatkan dunia. Jadi setiap orang Ahmadi di dunia ini tuntutan daripada kesetiaan kepada negaranya. Jadi khususnya setiap Ahmadu yang tinggal di Eropa, kepada para politisi dunia pun juga beritahukanlah tentang kehancuran yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dunia dapat taufik, mudah-mudahan mereka dapat taufik untuk mengimani kebenaran Masih Maud alaihi salatu wasallam, dan rakyat memahami haknya, dan pemerintah dan kehancuran dunia itu, dan pemerintahan Eropa itu dibuka matanya supaya mereka berlaku adil dan menghindari kezaliman. Negara-negara kecil pun juga bagaimanapun kecilnya negara itu ditunaikan haknya, dan jangan untuk keuntungan pribadi, bahkan untuk kemanusiaan. Mudah-mudahan warga jemaat yang mereka dilindungi dari semua keburukan, khususnya di Syria banyak orang-orang Ahmadi yang terlibat dan yang terpengaruh, dan Hazrat Masih Maud bersabda bencana Damaskus, kalau nubuatan ini sempurna dan itu Tuhan itu memperlihat bahwa jadi dari untuk kamu, orang-orang Sam berdoa kepada kamu, dan orang-orang Arab pun berdoa untuk kamu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala seluruh Arab dengan secepatnya itu mereka berkumpul di bawah bendera Imam Mahdi, supaya kegelisahan dunia Arab yang dengan dikatakan dunia spring, ini bukan hanya sekedar Arab, ini untuk Hazrat Masih Maud. Mudah-mudahan mereka menjadi orang yang berdoa untuk Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam dengan masuk dalam, dan mereka mudah-mudahan menjadi orang yang menyebarkan Islam dengan masuk dalam jemaat ini, dan mudah-mudahan mereka dapat memahami tanggung jawab mereka. Dan mudah-mudahan kita terus memberikan bimbingan kepada dunia dan umat Islam dapat menjalankan keadilan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kepada dunia, Allah menyelamatkan dunia dari kehancuran perang yang sangat berbahaya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر